dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Kita akan memasuki sesi Q&A, di mana kami akan membacakan pertanyaan dari peserta yang sudah masuk di Q&A box. Untuk sesi saat ini akan saya bacakan 3 pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama dari Ibu Sasah dari Investor Daily. Pertanyaannya adalah, untuk serapan Capex Pegas hingga September baru sekitar 1,5 triliun. Mohon izin penjelasan mengapa serapan Capex perseroan masih jauh dari anggaran sebesar 764 juta. Mohon untuk dapat ditanggapi mungkin dari Pak Heru selaku Direktur Strategi Pengembangan Bisnis atau dari Direktur Keuangan untuk dapat menanggapi. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Ibu Sasa atas pertanyaannya. PGN dalam melaksanakan investasi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan rencana investasinya di tengah kondisi yang penuh tantangan. Jadi adanya perubahan demand sehingga mempengaruhi proses perikatan komersial dengan calon pelanggan. Sebagai contoh adalah pembangunan terminal Cilacap karena ada perubahan mode operasi di kilang Cilacap sehingga berdampak juga terhadap kebutuhan gas di kilang Cilacap. Kemudian yang kedua adalah gasifikasi Capman 249 karena di sini juga ada dampak dari pandemik ya yang akhirnya membuat PLN melakukan rasionalisasi dari kebutuhan gasnya sekaligus juga disinkronkan dengan rencana pembangkitan yang ada di PLN, yaitu penggabungan beberapa pembangkit sehingga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Kemudian perlunya optimalisasi skema pelaksanaan investasi, yaitu termasuk penyiapan pola-pola baru dalam menyiapkan keproyekan untuk mendapatkan tingkat keekonomian yang lebih layak. Nah, dalam hal ini dalam eksekusi beberapa inisiatif khususnya untuk yang Jargas, kami mensinergikan dengan infrastruktur yang ada khususnya dari sisi pasokan. Kami akan bersinergi juga dengan sumber-sumber pasokan gas hulu. Juga di sisi hilir kita bersinergi juga dengan pembeli-pembeli besar sehingga dapat dilakukan adanya efisiensi akibat adanya sinergi infrastruktur terhadap sumber-sumber atau pembeli-pembeli anchor. Nah, dalam hal ini dibutuhkan waktu tambahan untuk memperoleh perikatan komersial. Ini juga terkait juga dengan revitalisasi tangki Arun karena nanti ultimate-nya kita memerlukan adanya engagement atau komitmen dari calon pengguna tangki maupun infrastruktur yang ada di Arun. Perusahaan telah berupaya meningkatkan penyerapan Capex melalui inisiatif tambahan, yaitu contoh di inisiatif Hulu Migas yang merupakan satu inisiatif yang lebih cepat dalam hal ini dari sisi time to marketnya ini lebih cepat karena kita melakukan investasi dan dalam waktu yang singkat kita juga bisa dapat menikmati revenue-nya. Nah, dalam hal ini kita selalu melakukan optimasi maupun melakukan cost benefit dalam rangka untuk eksekusi
biaya capex di tahun berjalan. Demikian jawaban dari kami, Ibu Sasa, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Namun demikian kalau misalnya ada beberapa hal yang diperlukan penjelasan, ini akan kami tampung dan akan kami respon segera. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru atas tanggapannya. Berikutnya pertanyaan nomor 2 dari Bapak Rio dari Dunia Energi. Pertanyaannya adalah bagaimana update program gasifikasi sektor kelistrikan? Untuk perencanaan ini izin akan dijawab oleh Pak Heru selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga untuk Bapak Rio dari Dunia Energi. Koordinasi masih terus berjalan, jadi program sektor kelistrikan ini secara dominan ini terkait juga dengan program gasifikasi yang ada di PLN. Jadi di luar Kepmen mengenai gasifikasi pembangkit, ini juga kita bekerja sama juga, berkoordinasi juga dengan PLN untuk mensuplai pembangkit-pembangkit yang besar yang ada, baik itu di Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah, bahkan ada beberapa di Sumatera Selatan, di Pulau Batam, itu kita berkoordinasi terus dengan PLN, sesuai juga dengan aspirasi PLN dalam menerapkan energi primer yang lebih bersih. Nah, dalam hal ini kami mensupport PLN dalam rangka untuk mengeksekusi atau menjalankan aspirasi tersebut. Nah, terkait dengan Kepmen SDM nomor 249 tahun 2022, ini juga terkait rantai pasokannya, kita berkoordinasi juga dengan PLN maupun SDM dalam pelaksanaannya. Memang ada beberapa sedikit perubahan terkait dengan kapasitas pembangkitan maupun juga rantai pasokan. Ini disesuaikan dengan optimasi yang dilakukan di PLN dan PGN. Karena memang antara gas dan listrik ini merupakan satu kombinasi rantai pasokan yang merupakan keniscayaan dilakukan optimasi infrastruktur. Nah, oleh karena itu dengan adanya Kepmen SDM 249 tahun 2022 ini diharapkan demand maupun kapasitas pembangkitan ini sudah firm, jadi sudah bisa kita engage dengan PLN untuk bisa kita eksekusi program ini dalam rangka untuk melakukan konversi dari diesel ke gas untuk mendapatkan energi yang lebih bersih. Saat ini progres pembentukan tim koordinasi yang terdiri dari Kementerian SDM, BUMN, kemudian Kementerian Keuangan, SKK Migas, PLN, Pertamina, dan PGN. Demikian respon kami kepada Bapak Rio. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Heru atas jawaban dan tanggapannya. Selanjutnya masuki pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ketiga dari Bapak Gilang Surya dari investor individu. Pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh pipa rokan untuk meningkatkan pendapatan? Lalu untuk suplai pipa rokan apakah menggunakan produk PGN sehingga akan meningkatkan pendapatan niaga gas dan minyak? Untuk pertanyaan ini usul untuk dapat ditanggapi dan dijawab oleh Direktur Keuangan Pak Fajar Hardianto Widodo. Kami persilakan. Terima kasih Pak Gilang Surya dari investor individu yang telah menanyakan terkait dengan pipa rokan.
terkait dengan bagaimana revenue pipa rokan ke depan, bahwa posisi di tahun 2022 ini pipa rokan dalam proses ramp up untuk penyaluran minyak mentah, dan ini kita ekspektasikan di tahun 2022 ini karena proses ramp up kemungkinan kita bisa mengenerate revenue hampir sekitar 30 juta US dollar. Tapi di satu sisi karena di tahun 2023 sudah full on stream, harapannya kita bisa memberikan tambahan pendapatan dari pipa rokan. Ini kita bisa memberikan dampak revenue di 130 sampai 140 juta US dollar. Sebagai gambaran bahwa suplai pipa rokan ini tidak menambah pendapatan untuk niaga gas atau lifting minyak, tapi murni dari pendapatan dari penyaluran atau transportasi minyak mentah. Karena pada dasarnya pipa rokan adalah jasa infra untuk penyaluran minyak mentah. Di satu sisi pendapatan ini akan di-generate di salah satu anak perusahaan PGN, yaitu di Pertagas, sehingga harapannya pendapatan ini akan memberikan tambahan pendapatan di segmentasi transportasi minyak di Pertagas. Demikian penjelasannya Pak Gilang Surya, semoga bisa memberikan gambaran lebih clear terkait dengan pendapatan di tahun 2022 dan ke depan di 2023. Terima kasih Pak Fajar atas jawaban dan tanggapannya Pak. Berikutnya Pak, masih ada satu pertanyaan lagi Bapak Direksi, yaitu dari yang tidak diketahui namanya Pak, anonymous, dari individu. Pertanyaannya adalah bagaimana progres Jargas Mandiri, berapa sambungan target Jargas internal PGN untuk tahun depan. Izin untuk pertanyaan ini dijawab oleh Direktur Stasiun Operasi dan mungkin juga tambahan dari Direktur Infrastruktur dan Teknologi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Temi, terima kasih juga kepada penanya nomor 4 pada sesi ini. Pertanyaannya adalah bagaimana progres Jargas Mandiri, berapa sambungan Jargas untuk tahun depan. Kami sampaikan bahwa target Jargas secara overall yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya adalah 4 juta sampai dengan 2024. Tadi sudah kami sampaikan di depan. Untuk Jargas Mandiri sendiri saat ini telah masuk dalam persetujuan FID dan sudah terkontak lebih kurang 150.000 sambungan rumah yang tersebar di 17 area penjualan PGN dan juga 46 kota kabupaten, mulai dari Sumatera sampai dengan Jawa. Nah, kita targetkan tahun 2022 ini bisa mencapai di 400.000 sambungan rumah. Dan nanti akan meningkat di tahun 2023 dan 2024. Nah, adapun pencapaian sampai 4 juta tentu bentuk dan polanya bisa beragam. Selain memang pembiayaan melalui PGN anggarannya, juga nanti akan ada skema-skema lain yang ditentukan oleh pemerintah, KPPU misalnya, dan PGN siap untuk ikut berkontribusi sesuai dengan arahan dari pemerintah. Kami kira itu sudah terjawab dan berikutnya kami kembalikan ke moderator. Silakan Pak. Terima kasih. Dari Pak Ahmad Mustasa, Pak Ucan, apakah ada tambahan untuk cukup ya Pak ya? Terima kasih Pak Ucan. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan kelima, yaitu dari Bapak Gafur dan Bapak Andika, merupakan analis dari RHB Sekuritas.
Pertanyaannya adalah bagaimana strategi dari perseroan untuk tahun depan, serta apakah sudah ada guidance atau target untuk volume operasi di tahun 2023. Mohon izin Pak Dirut untuk dapat menyampaikan, mungkin juga nanti ditambahkan oleh Pak Heru, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Temi, terima kasih Pak Gofur dan Pak Andika dari analis RHB Sekuritas tentang menanyakan tentang bagaimana strategi dari perseroan untuk tahun depan serta target dan volume operasi di tahun 2023. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kami selaku BUD dari perusahaan gas negara bahwa dalam melakukan strategi operasi kami ke depan, kami tetap berupaya best effort sebaik mungkin untuk dapat melayani seluruh layanan niaga gas kami kepada seluruh konsumen kami. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kami juga melakukan upaya customer akuisisi. Ini juga merupakan salah satu fungsi yang sedang kami kembangkan. Tidak hanya kita melaksanakan atau melayani yang bisa kita layani di jaringan pipa yang sudah ada, namun kami juga sudah memulai untuk memberikan layanan melalui Beyond Pipeline, artinya yang jauh dari gas pipa transmisi maupun distribusi kami, saat ini tim di sales dan operasi maupun di infrastruktur dan teknologi melakukan upaya-upaya pengembangan infrastruktur dan layanannya. Sehingga harapannya di beberapa daerah atau di beberapa kota yang selama ini belum bisa kami layani, kami di tahun 2023 ke depan sudah membuatkan satu program untuk memberikan layanan melalui Beyond Pipeline. Beyond Pipeline seperti apa? Kami akan lakukan layanannya bridging melalui CNG maupun LNG yang ke depannya kita akan lakukan. Kemudian juga di dalam pengembangan produk kami tentunya sejalan dengan upaya kami untuk menambah dan melakukan customer akuisisi, beberapa upaya-upaya layanan dalam dalam pola layanan kami berbasis teknologi ini juga sedang kita lakukan dan insya Allah bisa kita jalankan di 2023 onward. Kemudian untuk layanan kami di gas rumah tangga, ini merupakan satu semangat kami di dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan effort kami ke depan. Insya Allah pembangunan jaringan gas rumah tangga tetap akan kami lakukan di setiap tahun ke depannya. Kemudian dari sisi pengembangan bisnisnya, pada saat ini kami juga sudah melakukan beberapa inisiasi-inisiasi maupun HOE maupun kajian bersama, baik itu dengan sesama BUMN, khususnya dengan Main ID, PLN, Pupuk Indonesia, dan yang lain-lain. Tapi kami juga sedang melakukan upaya untuk melakukan atau menambah pasokan gas kami dengan kita berupaya bekerjasama dengan K3S lain. Ini diversifikasi atau bisnis diversifikasi yang akan dilakukan oleh PGN ke depan, karena kami yakin kalau misalnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, di situ ada sumber gas atau sumur eksplorasi, baik itu punya Pertamina maupun punya K3S yang lain, kami bisa lakukan optimasi di sana. Tentunya layanan kami di daerah sekitar situ juga bisa langsung kita lakukan, dan pengembangan industri baik itu yang nanti akan tumbuh di masing-masing provinsi maupun kota kabupaten juga insya Allah bisa kami support. Di sisi yang lain
kami selalu melakukan cost optimalisasi, cost optimization, sehingga pola-pola efisiensi tetap kami lakukan, namun tanpa mengurangi operation maintenance terhadap seluruh infrastruktur PGN Group. Kemudian tenaga kerja, seluruh tim perwira subholding gas, alhamdulillah selama ini selalu punya semangat yang terus-menerus untuk membangun subholding gas ke depan lebih baik, serta pola karir path yang ada di PGN pun ini menjadi salah satu semangat dari teman-teman untuk bisa mengembangkan diri di perusahaan atau khususnya di subholding gas. Salah satu bentuk sinergi kami dengan Pertamina Group adalah kami sudah melakukan pola bukan swab tapi kita memberikan layanan kepada Pertamina, teman-teman perwira subholding gas dipindah tugaskan ke Pertamina Group, kemudian dari Pertamina juga dipindah tugaskan ke PGN. Ini menjadi salah satu bentuk sinergitas perwira Pertamina Group di subholding gas. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan untuk tahun 2023. Tentunya besar harapan kami kepercayaan masyarakat, kepercayaan konsumen, kepercayaan pemerintah, kepercayaan daripada seluruh stakeholder ini penting buat pengembangan atau kegiatan operasi subholding gas ke depan, karena yang sangat kita harapkan adalah kita selalu berupaya memberikan layanan yang terbaik buat seluruh konsumen kita. Barangkali itu Pak Temi selaku moderator, mohon izin Pak Gofur dan Pak Andika, apabila ada tambahan pertanyaan, monggo silahkan disampaikan ke kami, nanti kami akan jawab secara tertulis. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut atas jawaban dan tanggapannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direksi, seluruh Bapak Direksi yang hadir atas tanggapan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta Public Expo. Bapak Ibu peserta Public Expo sekalian, dengan selesainya sesi Q&A menandakan berakhirnya acara Public Expo PGN tahun 2022 pada hari ini. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran virtual Bapak Ibu sekalian dan semoga kita bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat Utama telah memandu sesi pemaparan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Public Expo PT Perusahaan Gas Negara Tbk tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak tamu undangan, baik yang berpartisipasi secara langsung dan juga yang berpartisipasi secara virtual. Semoga acara ini dapat memberikan gambaran mengenai peran dan bisnis PGN sebagai subholding gas. Akhir kata saya Cut Kemala pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat siang.